Di dalam PPT webinar kali ini ada definisi tentang musikalisasi puisi. Kalau tadi pengantar tentang membaca. Saya ulangi lagi, kesimpulan dari membaca adalah sebuah aktivitas yang dilakukan berdasarkan kerjasama beberapa aspek keterampilan, yakni memahami, mengamati atau observasi, memahami, lalu memikirkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke PPT. Di dalam PPT ada definisi tentang musikalisasi puisi. Pengertian yang pertama dari musikalisasi puisi yaitu jenis karya musik yang digubah atau disusun berdasarkan teks puisi yang ditulis penyair dan diunggah di media massa sebagai karya sastra. Yang kedua, puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik. Yang ketiga adalah bentuk apresiasi puisi melalui bentuk musikal, mulai dari instrumen, melodi, hingga nyanyian. Dan yang keempat adalah penggabungan seni membaca puisi dengan penggabungan persembahan musik, baik nyanyian, iringan musik, ataupun lagu. Dan yang terakhir, musikalisasi puisi adalah ekspresi sastra, yakni puisi memadukannya dengan berbagai unsur seni, mulai dari musik, kemudian suara, kemudian teks, kemudian desain. Saya simpulkan, intinya musikalisasi puisi adalah sebuah keterampilan teknologi yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka berkreativitas menampilkan sesuatu yang lebih modern dalam rangka menyampaikan puisi ke publik. Caranya bagaimana? Caranya adalah dibuat sebuah video. Kalau di dunia nyata, kita membuat teks puisi baik ditulis di kertas atau buku, kemudian bisa juga ditulis di handphone atau laptop, kemudian kita duduk seperti ini atau berdiri, kita baca, itu namanya teknik membaca di dalam puisi. Namun, harus membedakan juga antara membaca puisi dengan mendeklamasikan puisi. Itu ada perbedaannya. Kalau membaca puisi, berarti kita harus mengedepankan yang namanya artikulasi, yaitu pelafalan, bentuk daripada bibir kita, A, I, U, E, O, yaitu huruf-huruf vokal yang jumlahnya ada 5, semuanya harus jelas. Ditambah dengan huruf-huruf konsonan yang jumlahnya 26 dikurangi 5, berarti tinggal 21, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Semuanya harus jelas. Itu artikulasi, baik huruf-huruf vokal, konsonan, diftong, maupun klaster. Lalu, selain artikulasi, yaitu intonasi. Di dalam membaca puisi, harus memperhatikan yang namanya intonasi, yakni panjang, pendek, tinggi, rendah, keras bunyinya, keras, lembutnya bunyi. Selain itu, di dalam membaca puisi, kita juga harus memperhatikan unsur dinamika, yaitu keindahan atau lagu dari kalimat. Dinamika itu adalah sebuah kreativitas di dalam suara, tidak monoton. Lalu, di dalam membaca puisi kita juga harus memperhatikan yang namanya irama, yaitu lagu kalimat. Itu kalau membaca puisi. Sedangkan kalau mendeklamasikan puisi, berarti ditambah unsurnya,
yaitu ada unsur mimik. Mimik itu adalah raut muka atau air muka atau ekspresi wajah di mana kita saat menyampaikan puisi sedih, kapan saatnya kita menyampaikan puisi ceria, kapan saatnya kita menyampaikan puisi yang semangat, itu semuanya terlihat dari air muka kita atau ekspresi muka. Selain itu juga pantomimik. Pantomimik adalah gerakan-gerakan kecil dari tubuh kita. Contoh, menunjuk. Menunjuk ke atas berarti itu menggambarkan ketuhanan. Contoh lagi misalnya seperti ini. Berarti menggambarkan ketakutan. Atau meletakkan tangan jari kita di ini kening kita berarti sedang berpikir. Atau misalnya kita sedang seperti ini berarti merenung. Atau misalnya seperti ini. Nah, tangan kita bolak-balik seperti ini, lihat jam tangan, tengok-tengok, itu namanya berarti sedang gelisah. Itu namanya pantomim. Gerakan-gerakan kecil dari tubuh kita untuk menggambarkan suasana, pikiran, dan hati kita tercermin. Makanya ada pantomim, yaitu gerakan-gerakan tubuh kecil tanpa suara, namanya pantomim. Nah, yang terakhir, kalau deklamasi puisi ya, ini perbedaan antara membaca puisi dan deklamasi puisi. Berarti gestur. Gestur itu berarti gerakan tubuh kita, keseluruhan tubuh. Nah, itu lebih lebar, lebih luas dibanding pantomim. Kalau pantomim itu seperti menunjuk, kemudian seperti ini. Nah, atau seperti ini. Nah, ini kan tadi lambang cinta, ya kan? Lambang cinta nih. Berarti cinta nih semuanya nih. Nah, tanpa diungkapkan dengan ucapan, dikode dengan kalimat seperti ini udah melambangkan cinta, namanya pantomim. Lalu seperti ini misalnya Burusna. Nah, itu namanya pantomim. Tapi kalau gerakan-gerakan gestur, berarti gerakan seluruh tubuh kita. Contoh, kalau kita berkelahi, berarti kita merenggangkan tangan. Nah, akan memukul. Nah, gestur. Atau kemudian kalau berpuisi berarti kita merentangkan tangan. Aku sadar, sesadar-sadarnya. Oh, Tuhanku. Seperti itu kan? Namanya intonasi. Jadi di situ ada kata aku sadar, sesadar-sadarnya. Oh, Tuhanku. Nah, di situ ada intonasi. Keras, lembut, panjang, pendek, tinggi, rendahnya bunyi. Gestur ya, harus membedakan antara mimik, pantomimik, dan gestur. Sudah, itu perbedaan dari membaca puisi dengan deklamasi puisi. Kalau membaca puisi, berarti yang diperhatikan hanya unsur-unsur suara saja. Yang dimunculkan hanya unsur-unsur suara saja. Tanpa diperlihatkan orangnya, misalnya ini nih, video saya tertutup, tapi suara saya terdengar. Kemudian saya membaca puisi, itu membaca. Tanpa dilihat orangnya pun, kita hanya mendengar dan menyimak bacaannya saja. Tapi kalau deklamasi, berarti sudah melibatkan seluruh tubuh kita. Baik mimik, pantomimik, maupun gestur. Dan kalau yang ketiga, sekarang adalah musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah sebuah kreativitas sastra yang inovatif. Artinya kreativitas atau keterampilan ini adalah sebuah keterampilan modern yang muncul di zaman-zaman seperti sekarang ini. Kalau dulu sifatnya masih manual, yaitu dengan cara duduk membaca gerakan tubuh, namun sekarang karena ada teknologi, maka teknologi itu kita manfaatkan sebaik mungkin, kita upgrade sebaik mungkin untuk menghasilkan sebuah karya yang amazing,
sebuah karya yang luar biasa, yaitu dengan cara musikalisasi puisi. Nah, karena di dalam musikalisasi puisi, artinya sesuatu yang biasa-biasa saja, karena dipersembahkan dengan kemasan yang menarik, itu menjadi suguhan yang menarik pula. Filosofinya kalau kita masak, masakan kita itu hanya sayur sayur kol gitu ya. Sayurannya kol atau kangkung misalnya. Akan tetapi di dalam memasaknya itu dikemas dengan baik, alat-alatnya baik, bahan-bahannya pelengkapnya baik, kemudian racikannya, ramuannya itu baik, ditambah performance-nya nanti, penampilannya di akhir itu juga baik, maka itu akan memunculkan juga respon atau stimulus yang baik juga. Begitu juga dengan musikalisasi puisi. Yang tadinya hanya kita lihat teks tertulis saja. Namun, puisi itu kemudian digubah ke dalam bentuk musikalisasi puisi yang di dalamnya ada unsur tulisan, ada unsur gambar, ada unsur musik, ada unsur video, ada unsur suara, ada unsur desain, ada unsur layout, ada unsur editing, semuanya masuk unsur-unsur modernnya, maka menjadi lebih menarik. Seperti itu. Ya, coba bandingkan saja. Misalnya tadi Kak Cindy berhasil menayangkan puisi saya yang sudah dalam bentuk musikalisasi puisi. Ditonton. Pasti kita akan mencoba untuk mengamati diam gitu. Karena di situ ada tayangan slide per slide. Kemudian ada tayangan gambar yang indah. Kalau kita menggambarkan rintik hujan. Rine hujan mencumbuku di sore ini. Senja kelabu mengkerlingkan sebagian tubuhnya. Nah, dari suara ditambah dengan alunan musik, ditambah dengan tampilan yang bagus, itu menjadikan sebuah kemasan tontonan yang menarik. Seperti itu. Suatu jenis karya musik yang digubah berdasarkan puisi manual ke dalam bentuk unggahan media sosial yang sudah diracik sedemikian rupa, itu akan menambah daya tarik dan nilai jual yang lebih baik. Intinya, musikalisasi puisi itu adalah ekspresi atau kreativitas sastra yang di dalamnya mencakup banyak aspek, yaitu aspek puisi atau tulisan itu sendiri, aspek musik, aspek gambar, aspek desain, dan lain sebagainya.